Berada di bulan Mei, ada dua hari besar yang tak akan mungkin dilewati begitu saja oleh bangsa Indonesia, khususnya dunia pendidikan di Indonesia. Adalah tanggal 2 Mei yang merupakan Hari Pendidikan Nasional, dan tanggal 20 Mei yang merupakan Hari Kebangkitan Nasional. Keduanya menjadi dua hari yang sangat erat dengan dunia pendidikan dan perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional dan Hari Kebangkitan Nasional, maka SMP Negeri 116 Jakarta mengadakan kunjungan edukatif ke Museum Kebangkitan Nasional Jakarta. Kunjungan dan peringatan ini juga memiliki makna khusus, karena tanggal 20 Mei 2024 bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-116, dan seperti nama sekolah, SMP Negeri 116 Jakarta. Adapun tema yang diusung pada peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2024 ini adalah Bangkit untuk Indonesia Emas. Dengan tema ini, kegiatan kunjungan diharapkan dapat menumbuh kembangkan karakter cinta budaya Indonesia pada diri siswa-siswi SMP Negeri 116 Jakarta. Selain itu, kunjungan ini bertujuan untuk memperkenalkan sejarah perjuangan bangsa kepada generasi muda, khususnya para siswa SMP Negeri 116 Jakarta, lebih khusus lagi mereka yang terpilih ikut dalam rombongan kunjungan edukatif tersebut. Sekitar pukul 7, para siswa, dalam hal ini peserta kunjungan yang terdiri dari pengurus OSIS, perwakilan kelas 7 dan kelas 8, yakni ketua kelas dan wakil ketua kelas, pengisi acara, serta pemenang lomba, berkumpul di lapangan sekolah untuk mendapatkan pengarahan sebelum berangkat ke lokasi tujuan. Mereka berbaris rapi, dan mendengarkan dengan seksama arahan dari Ustadz Naim, yang sekaligus memimpin doa bersama sebelum keberangkatan. Kepala Sekolah SMP Negeri 116 Jakarta, Bapak Joko Sasongko MSI, memberikan sambutan pemberangkatan, mengingatkan pentingnya kunjungan ini untuk belajar tentang perjuangan bangsa Indonesia. Baik kepala sekolah maupun Ustadz berpesan agar seluruh siswa menjaga nama baik sekolah dengan mentaati semua aturan yang ada di Museum Kebangkitan Nasional. Kunjungan ini memang telah dicanangkan oleh SMP Negeri 116, karena bertepatan dengan peringatan ke-116, Hari Kebangkitan Nasional, demikian diungkapkan Kepala Sekolah SMP Negeri 116 Jakarta ketika memberikan arahan kepada siswa-siswi sebelum berangkat untuk melakukan kunjungan ke Museum Kebangkitan Nasional. Setelah doa dan pesan-pesan dari kepala sekolah, rombongan siswa yang didampingi para guru berangkat ke lokasi kunjungan, menggunakan bis. Alhamdulillah, rombongan tiba di lokasi, dan langsung menuju Aula Stovia untuk mengikuti rangkaian acara yang telah disiapkan. Acara dimulai dengan pembukaan oleh MC, Ibu Dilah, yang dengan penuh hikmat dan profesional memandu jalannya kegiatan. Seluruh hadirin berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan lagu Mars SMP Negeri 116 Jakarta. Suasana di aula menjadi hikmat ketika Ustadz Naim memimpin doa pembuka, bermunajat memohon kelancaran dan keberkahan selama kegiatan berlangsung. Dinding aula yang penuh sejarah seakan ikut hikmat mengikuti acara demi acara yang dipersembahkan SMP Negeri 116 Jakarta. Acara dilanjutkan dengan persembahan tari dan lagu, menampilkan kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Salah seorang siswi tampil memukau membawakan tarian daerah Jawa Barat, memukau hadirin dengan gerakannya yang luas dan penuh makna. Dua siswi lainnya, dengan penuh percaya diri dan hikmat menyanyikan lagu, Satu Nusa Satu Bangsa, ciptaan Elmanik, diiringi permainan keyboard oleh Bapak Sodik, sehingga ini menambah semarak dan hikmat suasana dengan pesan persatuan dan cinta tanah air yang terkandung dalam lagu tersebut. Sedangkan sambutan dari kepala sekolah diwakili oleh Bapak Indra, dan menyampaikan rasa bangga dan harapan besar kepada para siswa untuk terus menggali dan menghargai sejarah bangsa, serta menjadi siswa SMP Negeri 116 yang berprestasi baik secara akademik maupun non-akademik.
Selain itu, Bapak Indra juga menutup sambutannya dengan kuis yang berkaitan dengan tema Kebangkitan Nasional. Dalam kesempatan itu, juga dilakukan penyerahan piala kepada para siswa-siswi yang telah memenangkan berbagai lomba yang telah diadakan sebelumnya. Pemberian piala ini merupakan bentuk apresiasi dan motivasi bagi para siswa untuk terus berprestasi. Penampilan band akustik SMP Negeri 116 Jakarta dengan vokalis Andika, menjadi hiburan dan magnet yang dinanti-nantikan oleh para siswa maupun para guru. Andika membawakan beberapa lagu populer yang disambut meriah oleh seluruh hadirin. Bukan hanya itu, penampilan dari kakak alumni SMP Negeri 116 yang membawakan beberapa lagu pop seperti karya band Dewa dan lainnya, juga menghidupkan suasana dengan kenangan masa lalu ataupun masa kini yang manis. Selepas acara hiburan, seluruh peserta berkumpul untuk sesi foto bersama sebagai kenang-kenangan. Momen ini menjadi bukti kebersamaan dan semangat yang terpancar dari setiap peserta kunjungan. Usai acara di Aula Stovia, rombongan melanjutkan kunjungan dengan melihat-lihat koleksi di dalam museum. Rombongan dipandu oleh gaet museum ketika berkeliling mengunjungi beberapa ruangan yang menyimpan banyak cerita tentang perjuangan bangsa Indonesia. Salah satu ruangan edukatif adalah ruang audiovisual, atau semacam bioskop kecil, di mana pengunjung bisa menyaksikan film pendek tentang sejarah Museum Kebangkitan Nasional. Film ini memberikan gambaran atau informasi jelas tentang bagaimana semangat kebangkitan nasional dipupuk dan dirawat hingga sekarang. Museum Kebangkitan Nasional adalah sebuah gedung yang dibangun sebagai monumen tempat lahir dan berkembangnya kesadaran nasional dan juga berdirinya organisasi pergerakan modern pertama kali dengan nama Budi Utomo. Sebelum menjadi museum, bangunan ini dahulunya adalah sekolah kedokteran yang didirikan oleh Belanda dengan nama School tot Opleiding van Inlandse Artsen yang disingkat Stovia, atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Jadi, sebelumnya Stovia adalah sebuah sekolah dokter yang masih berkembang dengan nama Sekolah Dokter Jawa yang didirikan pada tahun 1851 di Rumah Sakit Militer Weltevreden atau yang sekarang disebut Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, Gatot Subroto. Seluruh staf dosen kampus tersebut berasal dari dokter rumah sakit yang sama. Kemudian aktivitas belajar mengajar dan sekolah tersebut dipindahkan ke samping Rumah Sakit Militer atas prakarsa H.F. Roal, sang direktur, hingga berhasil rampung pada tanggal 1 Maret 1902. Karena perkembangan yang pesat, Stovia pindah dari daerah Kuini Senen ke Salemba yang kini menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kampus yang terletak di Kuini sejak tahun 1926 dialihfungsikan menjadi tempat pendidikan mulo, setingkat SMP, dan AMS setingkat SMA.
Lalu, ketika masa penjajahan Jepang 1942 sampai 1945, gedung pertama difungsikan sebagai tahanan pasukan Belanda, KNIL, yang melawan Jepang. Karena nilai sejarahnya yang tinggi, berkaitan dengan kelahiran Budi Utomo pada 20 Mei 1908, ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Selain itu, gedung ini juga merupakan saksi lahirnya organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan, yaitu Budi Utomo, Trikoro Darmo, yakni Jong Java, Jong Minahasa, dan Jong Ambon. Serta di gedung ini jugalah beberapa tokoh pergerakan seperti Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan R. Sutomo, pernah menimba ilmu. Tahun 1973 pemerintah Provinsi DKI Jakarta memugar gedung itu, dan pada 20 Mei 1974 gedung tersebut diresmikan menjadi Gedung Kebangkitan Nasional oleh Presiden Soeharto. Dalam komplek gedung berbentuk segi 4 tersebut ada 4 buah museum, yaitu Museum Budi Utomo, Museum Wanita, Museum Pers, dan Museum Kesehatan sampai akhirnya pada 7 Februari 1984 menjadi Museum Kebangkitan Nasional. Museum ini juga ditetapkan sebagai benda cagar budaya, sehingga konsekuensinya, gedung ini harus tetap dilestarikan, dipelihara, dan tidak boleh dirombak. Kunjungan ke Museum Kebangkitan Nasional ini merupakan salah satu langkah nyata untuk mengajak generasi muda, khususnya siswa SMP Negeri 116 Jakarta, agar lebih mengenal dan menghargai sejarah perjuangan bangsa, sekaligus mengenal cagar budaya bangsa Indonesia, karena Museum Kebangkitan Nasional juga merupakan kategori cagar budaya. Melalui kunjungan ini, para siswa diharapkan tidak hanya mendapatkan pengetahuan sejarah, tetapi juga menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Sejarah adalah cermin bagi kita untuk melihat masa lalu, memahami masa kini, dan merencanakan masa depan. Dengan mengenal atau mengetahui sejarah, kita dapat belajar dari pengalaman para pendahulu dan menghindari kesalahan yang sama. Untuk generasi milenial saat ini, mengenal sejarah bangsa adalah suatu keharusan agar mereka dapat melanjutkan perjuangan untuk memajukan Indonesia. Museum Kebangkitan Nasional adalah salah satu tempat yang tepat untuk belajar tentang sejarah Indonesia. Tema kunjungan, menumbuh kembangkan karakter mencintai budaya Indonesia, sangat relevan dengan kondisi saat ini di mana arus globalisasi begitu kuat. Melalui kegiatan seperti ini, diharapkan para siswa dapat lebih mencintai dan melestarikan budaya bangsa. Semangat kebangkitan nasional yang diajarkan di museum ini bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dijadikan inspirasi dalam berkontribusi nyata bagi kemajuan Indonesia.
Kunjungan SMP Negeri 116 Jakarta ke Museum Kebangkitan Nasional pada tanggal 21 Mei 2024 menjadi salah satu momen penting dalam upaya mendidik generasi muda tentang sejarah dan budaya bangsa. Dengan berbagai kegiatan yang telah diselenggarakan, diharapkan para siswa dapat lebih mencintai tanah air dan terus berusaha menjadi generasi yang dapat membawa Indonesia menuju kejayaan di masa depan. Seperti tema yang diusung, Bangkit untuk Indonesia Emas, semoga semangat kebangkitan nasional terus menyala di hati setiap anak bangsa. Assalamualaikum, di sini saya akan membagikan kesan dan pesan saya selama mengikuti acara seminar di Museum Kebangkitan Nasional. Kesan saya adalah, ini adalah pengalaman saya yang sangat menyenangkan, karena di sana saya dapat mendapatkan ilmu yang baru. Kita juga bisa bersenang-senang bersama pengurus OSIS, pengurus kelas lainnya, perwakilan, dan para guru-guru. Di sana juga kita ada tour guide-nya, di sana diterangkan dengan jelas mengenai museum tersebut. Kita mendapatkan ilmu yang di sekolah itu tidak didapatkannya, karena di sekolah itu hanya mendapatkan dari bacaannya saja, tapi pas di museumnya itu kita juga mendapatkan bentuk visualnya. Dan pesan saya adalah semoga kedepannya bisa juga melaksanakan ini lagi, tapi dengan mengikut sertakan seluruh siswa SMP 116. Terima kasih.